Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FJ1 akan menjelaskan materi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan hak serta kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat. Nama saya Rafika Fakhira dari FJ1 akan menjelaskan degradasi demokrasi yang terlihat dari pembungkaman kebebasan berpendapat. Eksistensi demokrasi di negara Indonesia umumnya sangat penting untuk dijaga, baik dari nilai-nilai yang terkandung ataupun pengimplementasiannya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilihat dari pengertian demokrasi yang secara umum merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam pengambilan keputusan, yang nantinya akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Atau dengan kata lain, artinya rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Namun akhir-akhir ini banyak kita jumpai kasus mengenai pelaporan dan penahanan masyarakat yang berbeda pendapat dengan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa degradasinya demokrasi dalam sebuah negara terjadi. Ruang publik atau diskusi menjadi hal yang penting untuk menyikapi kritik dan perbedaan pendapat, bukan sebagai pelaporan yang berujung pada penahanan atau pemberian justifikasi sebagai berita bohong. Mulyasa di tahun 2001 dalam Murian mengemukakan beberapa sebab terjadinya degradasi nilai demokrasi. Yang pertama, pembangunan demokrasi yang terjebak pada pembicaraan hubungan yang antara konsep dan nilai. Yang kedua, konsep demokrasi yang tidak ditopang oleh supremasi hukum dan aspirasi yang real, dan tuntutan penegakan demokrasi yang tidak diikuti oleh perubahan sikap yang menekankan pada kesadaran hukum, tanggung jawab, profesionalisme, disiplin, dan kerjasama. Pemerintah seharusnya mampu hadir menjadi fasilitator dan mediator pada ruang publik, sehingga kebebasan berpendapat, kritik, dan perbedaan pendapat tidak menjadi tindakan yang membahayakan negara. Menurut juru bicara Presiden RI, M. Fazlur Rahman, dengan kritik, kita bisa bertukar pikiran sehingga ruang demokrasi diisi oleh dialog yang kaya. Pernyataan tegas dari juru bicara Presiden tersebut sebenarnya mempertegas bahwa kritik dan perbedaan opini adalah nafas dari negara demokrasi, sehingga semua warga negara mempunyai hak kebebasan tanpa takut dalam berpendapat. Karena untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia adalah dengan menjaga demokrasi. Baik, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan demokrasi dan jaminan hak asasi manusia pada anak. Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan. Hal ini karena HAM hanya akan terrealisasi apabila dalam pemerintahan yang demokratis dapat menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Berdasarkan hal tersebut, bahwa pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara. Jika demokrasi suatu negara maju, maka maju pula pelaksanaan HAM di negara tersebut. Negara yang menganut atau mekanisme pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah tersebut, isu mengenai demokrasi akan selalu berhubungan dengan isu mengenai hak asasi manusia. Perjuangan penegakan demokrasi merupakan salah satu upaya umat manusia dalam rangka menjamin dan melindungi hak asasinya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, demokrasi telah menjadi pilihan sejak para pendiri bangsa mempersiapkan dasar-dasar negara. Demikian pula halnya dengan perlindungan dan penghormatan HAM yang telah diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Namun, tak selamanya negara yang demokrasi menjamin tegaknya HAM. Dalam hal ini saya mengutip Janedri M. Gofar tahun 2012 menyebutkan demokrasi dan HAM bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Perlindungan HAM adalah tujuan sekaligus prasyarat bagi berjalannya demokrasi. Sebaliknya, kegagalan perlindungan dan penghormatan HAM akan menjadi ancaman bagi demokrasi. Pernyataan tersebut dapat dibenarkan dengan melihat fakta pelaksanaan demokrasi dalam HAM pada masa Orde Baru, praktik kehidupan demokratis bagaimana banyak terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia sering terkecoh pada format politik yang kelihatan demokratis, tetapi dalam praktiknya otoriter. Hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Indonesia sebagai negara hukum, Pancasila yang demokratis memiliki kewajiban dalam perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan HAM dalam negara hukum harus termaktub dalam konstitusi ataupun hukum nasional. Dalam hal ini kita adalah generasi yang melek teknologi dan terupdate. Mulai detik ini kita harus mengetahui dan menyadari bahwa anak berhak untuk mendapatkan jaminan dan hak yang sebagaimana mestinya terjadi. Bagaimana mestinya? Mulai dari hak atas persamaan, hak memiliki nama, hak memiliki kewarganegaraan, hak perlindungan, hak atas makanan, hak pendidikan, hak atas kesehatan, hak rekreasi, hak bermain, dan hak atas peran dan keterlibatan dalam pembangunan negara. Materi selanjutnya tentang pentingnya persamaan kedudukan berserikat dan berkumpul di mata Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu ciri negara Indonesia adalah memiliki kebudayaan yang sangat beragam, mulai dari keragaman suku, ras, agama, hingga golongan. Keragaman tersebut perlu dikelola secara tepat agar tercipta rasa keadilan dan perdamaian. Sebagai negara demokrasi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga persamaan kedudukan dalam hak untuk berserikat dan berkumpul.
Aturan persamaan dan kedudukan warga negara sejatinya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terkhususnya dalam pasal 28 yang mana secara keseluruhan pasal 28 UUD ini mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Contohnya dalam pasal 28E ayat 3 yang mana menetapkan bahwa warga negara dan setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia memiliki bersifat demokratis dan memberi kebebasan yang bertanggung jawab bagi setiap warga negaranya untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam bidang politik. Aturan Undang-Undang Dasar tentang kesamaan kedudukan dalam hak untuk berkumpul dan berserikat sangat penting untuk diterapkan karena sejatinya manusia adalah makhluk individu yang dilahirkan dengan naluri atau keinginan bersosialisasi yang tinggi. Mereka tidak bisa hidup sendiri tanpa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang lain. Sejak dulu sampai sekarang, kesadaran ini tak pernah lepas dan terus melekat erat di masing-masing individunya. Aturan persamaan kedudukan ini juga sangat penting dan perlu diterapkan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan antara warga negara dan penyelenggara negara dan warga negara dengan warga negara yang lain. Selanjutnya, saya Hanum Asif Mamaudia akan menjelaskan materi bahasan keempat, yaitu prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila dan pengimplementasiannya. Secara khusus, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Jadi, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi. Prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila itu ada 10. Yang pertama, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang kedua, setiap keputusan yang diambil berdasarkan hasil musyawarah. Yang ketiga, adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. Yang keempat, memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya. Yang kelima, adanya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Yang keenam, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, individu, masyarakat, dan juga negara. Yang ke-9 ada mendukung serta dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Yang ke-10 adanya penjelasan mengenai pemerintahan menurut hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti berikut ini. A. Indonesia merupakan negara hukum dan bukan negara yang hanya berdasarkan kekuasaan belaka. B. Pemerintah negara ini berjalan berdasar sistem hukum dasar atau konstitusi yang tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan tidak terbatas. Yang C. Kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Pengimplementasian prinsip-prinsip dalam demokrasi Pancasila bisa dilakukan dengan salah satunya yaitu melakukan perlindungan terhadap golongan minoritas, di mana kita menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi adanya hak asasi manusia. Yang kedua, kita bisa melakukan pemilihan umum dalam memilih pemimpin masyarakat, misalnya dalam memilih pemimpin RT, RW, ataupun kepala desa. Yang ketiga, dalam menyusun program pembangunan masyarakat, bisa dilibatkan seluruh komponen masyarakat. Materi terakhir yaitu karakteristik dari good governance. Secara garis besar, good governance memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, terbentuknya kesadaran dan keadilan dalam masyarakat. Yang kedua, adanya keharusan untuk menyediakan informasi secara transparan dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya. Yang ketiga, sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang menerapkan good governance umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik. Yang terakhir, memberi perhatian terhadap kaum masyarakat yang dinilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan.
Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.